Soal nomor 1. Fungsi utama dari rangka pada tubuh manusia adalah titik. Adik-adik perlu diingat untuk fungsi utama rangka pada tubuh manusia itu adalah menyokong tubuh. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 2, bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang disebut titik. Adik-adik, ini harus diingat untuk bagian tubuh manusia yang fungsinya sebagai penghubung antar tulang itu disebut sendi. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 3, Dimas bersama teman-temannya bermain sepak bola di lapangan. Bola tendangan Dimas mengenai kepala salah satu temannya. Untungnya, dia tidak mengalami cedera karena manusia memiliki titik untuk melindungi otak. Nah, adik-adik, pada soal nomor 3, ini teman Dimas terkena bola pada bagian kepala dan tidak mengalami cedera. Nah, kenapa tidak mengalami cedera? Karena otak kita dilindungi oleh rangka kepala. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Dan nama lain dari rangka kepala ini adalah tengkorak. Kemudian soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, fungsi rangka ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk pernyataan nomor 1. Pemberi bentuk tubuh. Nah, ini adalah fungsi dari rangka, berarti betul. Kemudian, tempat melekatnya otot-otot, ini juga fungsi dari rangka, berarti betul. Nomor 3, alat gerak aktif dengan bantuan otot, ini adalah salah. Kemudian nomor 4, menghubungkan tulang satu dengan yang lainnya. Ini adalah fungsi dari sendi. Jadi untuk jawaban soal nomor 4 ini ada di nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 5, otot yang bekerja tanpa disadari dan terdapat di sekitar organ dalam tubuh disebut titik. Nah, adik-adik, diingat ya untuk otot yang tanpa kita sadari itu adalah otot polos. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Dan untuk gambar dari otot polos, ini dia. Nomor 6, sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak adalah sendi titik. Nah, jawaban dari soal nomor 6 itu ada di pilihan A, yaitu sendi putar. Dan untuk pilihan B, C, D akan Kak Evan jelaskan. Pilihan B terlebih dahulu, yaitu sendi geser. Nah, untuk sendi geser ini contohnya adalah sendi yang berada di pergelangan tangan. Kemudian untuk sendi pelana, contohnya adalah tulang ibu jari. Kemudian untuk sendi engsel, ini contohnya adalah sendi pada lutut. Soal nomor 7, otot merupakan jaringan penting yang terdapat di dalam tubuh manusia. Berikut ini salah satu fungsi dari otot pada manusia, yaitu titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 7, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, penegak tubuh, ini fungsi dari rangka. Kemudian, di pilihan B, pelindung organ lunak, ini juga fungsi dari rangka. Pilihan C, alat gerak aktif, ini merupakan fungsi dari otot. Kemudian, pilihan D, alat gerak pasif, ini adalah fungsi dari tulang. Nah, dari penjelasan Kak Evan pasti sudah tahu kan jawabannya?
Soal nomor 7 jawabannya ada di pilihan C, yaitu alat gerak aktif. Nomor 8, gambar tersebut menunjukkan salah satu jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia. Otot tersebut berfungsi untuk titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini adalah gambar dari otot jantung. Nah, otot jantung sendiri ini berfungsi untuk menggerakkan jantung. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nomor 9, Edo ditugaskan oleh ibu guru untuk menyebutkan ciri-ciri otot lurik. Edo harus menyebutkan pernyataan nomor titik-titik-titik. Nah, adik-adik silakan untuk melihat tabelnya. Di sini ada 4 pernyataan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, ciri-ciri dari otot lurik pada tabel ini yang pertama, terdapat pada saluran pencernaan. Nah, ini bukan ciri-ciri dari otot lurik, melainkan ini ciri dari otot polos. Berarti ini salah ya. Kemudian di pernyataan 2, bekerja secara sadar. Nah, ini baru betul ciri-ciri dari otot lurik. Kemudian nomor 3, bentuknya serabut seperti serabut kabel. Ini juga betul merupakan ciri-ciri dari otot lurik. Kemudian yang keempat, bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Ini merupakan ciri-ciri dari otot jantung. Nah, dari penjelasan Kak Evan, untuk ciri-ciri otot lurik ada di nomor 2 dan nomor 3. Pilihannya adalah C. Nomor 10, sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuhmu setiap hari disebut titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk sistem yang mengatur dan mengendalikan tubuh kita setiap hari itu bernama sistem saraf. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 11. Salah satu fungsi dari sistem saraf adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, memberi bentuk tubuh, ini merupakan fungsi dari rangka pada manusia. Kemudian pilihan B, mendukung pergerakan tubuh, ini juga merupakan fungsi dari rangka. Lalu pilihan C, menjadi penyambung antar tulang, ini merupakan fungsi dari sendi. Pilihan D, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Nah, ini baru fungsi dari sistem saraf. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 12. Berikut adalah komponen dari sistem saraf di tubuh kita, kecuali. Nah, adik-adik, soal nomor 12 ini yang ditanyakan kecuali, berarti yang bukan. Diingat ya, yang bukan komponen dari sistem saraf pada tubuh kita itu adalah otot. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 13. Penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos disebut titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 13, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Kita ke pilihan A terlebih dahulu, yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang atau penyakit tulang dengan keadaan badan kita membungkuk. Kemudian untuk osteoporosis, ini merupakan pengeroposan tulang. Jadi orang yang terkena osteoporosis, tulangnya gampang patah. Kemudian untuk pilihan C yaitu lordosis. Lordosis ini adalah penyakit tulang atau kelainan tulang dengan kondisi bagian bawah tulang belakang melengkung secara berlebihan sehingga menyebabkan seperti membusungkan dada.
Kemudian untuk skoliosis. Skoliosis adalah penyakit kelainan tulang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Untuk jawaban soal nomor 13 ada di pilihan B, yaitu osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nomor 14, nama vitamin yang berguna untuk kesehatan tulang adalah titik. Adik-adik diingat untuk vitamin yang berguna. Adik-adik diingat untuk vitamin yang berguna bagi kesehatan tulang adalah vitamin D. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nah, vitamin D ini dapat kita peroleh dengan cara berjemur di pagi hari. Nomor 15, nama penyakit atau kelainan tulang yang ditunjukkan gambar di atas adalah titik. Langsung kita lihat adik-adik pada gambarnya. Ini terdapat seorang anak dengan kelainan tulang, ini adalah membengkok ke kanan. Nah, ketika membengkok ke kanan atau ke kiri, itu berarti menderita kelainan tulang yang disebut dengan skoliosis. Jadi jawabannya ada di pilihan D.